Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedia Islam, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat maut Israil alaihi salam. Bagaimanakah proses Allah menciptakan malaikat maut Israil alaihi salam? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Terima kasih sudah mengeklik video ini, like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Telah diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut Israil alaihi salam, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun air itu jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka dunia itu bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan, dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut. Mereka tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah menjawab seraya memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun, dan ketika sadar mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut, dan akulah yang lebih agung dari maut, dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israil, ambillah maut itu, dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Israil berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Israil, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan seruan di langit satu kali." Maka Allah pun mengizinkannya, dan berkatalah maut dengan suara yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang akan memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang akan memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang akan merusak rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang akan meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh. Dan semua makhluk pasti akan merasakan aku."
Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka ketika maut mendatangi rumahnya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot. Bersamanya terdapat bermacam-macam azab. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu. Sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak mengetahui diriku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ruh ayahmu. Dan sebagaimana yang telah engkau lihat, dan engkau tidak berguna bagi mereka. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu yang lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak anaknya dari kamu." Kemudian malaikat maut berkata kepada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu tentang dunia?" Ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu, dan dunia itu berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia? Dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat. Sesungguhnya engkau membutuhkan aku, dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu." Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, "Harta, hai orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar, dan tidak kau belanjakan dan sedekahkan kepada para fakir miskin. Hari ini pasti akan menjadi milik orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88, yang artinya, yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan orang tersebut berkata, "Wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal salih dari apa yang telah aku tinggalkan dahulu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia mukmin, maka beruntunglah baginya, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka relakanlah dia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka Sijjin."
Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab.